Halo bang, lagi nyantai? Wih, nyantai gue. Ada apa nih? Wis, mau nanya nih bang, Nanya. pemula nih bang. Kalau lu pemula berarti gue pemulung. Bisa aja lu bang ah. Gimana? Gue ngerokok nih. Wah, kena ini lu bang ntar, pasal 37. Deh, lu mau nanya apaan? Inian bang, kita kan pemula nih bang. Iya. Syarat-syarat kita mau ngebreed apa aja tuh bang yang harus kita siapkan nih, persiapan. Syarat-syarat memberi ikan cupang. Betul bang. Syarat kalau itu sih, kalau jawaban gue tuh ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang paling penting kalau lu mau ngebreed ikan cupang, satu, lu harus siapin pakannya terlebih dahulu. Dalam arti kata begini, lu ngebreed ikan cupang itu paling gampang di breed. Lu breed, nanti jangan sampai pas di umur 4 harinya itu burayak, lu kelimpungan pakannya apa ya, ini pakannya apa ya. Jadi sebisa mungkin lu kalau mau ngebreed ikan cupang, lu harus cari referensi dari, entah itu dari Google, dari YouTube, dari temen-temen lu yang udah ahli main ikan cupang. Ya referensinya tadi yang lu minta, harus siapin pakannya. Entah itu lu mau nyari, lu harus kudu cari tempatnya dulu di mana yang ada kutu airnya. Terus kedua itu, kalau nggak ada, minimal lu harus tahu dulu tempat di mana yang jual kutu air. Nah itu syarat pertama bang, lu harus tahu dulu tempat atau letak di mana pakan buat burayak itu ada. Jangan sampai nggak tahu, nanti pas udah begitu burayak umur 4 hari makan pertama, lu nggak tahu harus nyari di mana, harus beli di mana, telat makan, mati ikan, sayang tuh satu burayaknya, ya kan. Yang kedua, ini lu harus siapin induk. Induknya di mana? Kalau gue pribadi sih saranin, kalau buat pemula-pemula kayak lu nih, induk itu kalau milih indukan ikan cupang, jadi sekapasitas lu nya aja. Jadi sebetulnya lu aja, sesukanya lu aja. Jadi jangan kata orang bagusan ini, kata orang bagusan ini. Itu ntar aja. Jadi hati lu, mata lu pengen ini, udah itu yang lu beli gitu loh. Dan buat nominal sendiri, gue saranin jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Tapi dalam kualitas itu ikan sedang lah. Jadi nggak jelek, nggak cakep-cakep amat. Kan harganya juga terjangkau lah ya, bener gak? Iya betul bang. Itu syarat kedua. Syarat ketiganya, ya lu harus punya budget buat beli indukannya sebenarnya, bener gak? Lu semuanya udah siap, lu nggak ada budget buat beli indukannya, percuma, sama aja bohong dong. Gitu. Iya betul bang. Nah, itu yang ketiga mungkin dari gue. Dan yang keempat, kadang begini nih, orang itu kalau mau ngebreed ikan cupang, satu, dia bingung nanti anakannya taruh mana, lahan gue sempit. Bro, main ikan cupang itu nggak harus tempat gede sebenarnya. Untuk pemula ya, yang ibarat kata dia hobi, itu nggak perlu tempat gede. Cuman sebatas kamar lu aja yang 3x4, lu bikin rak, sama di bawahnya itu ada styrofoam buat, atau entah itu bak buat naruh burayak, itu pun jadi. Serius jadi. Karena lu masih darah hobi. Beda sama seller atau petani. Kalau hobi sih, ini untuk pemula aja sebenarnya bang. Jadi nggak ada batasan buat, lahan gue kecil, lahan gue gede, enggak juga. Jadi ikutin style lu dulu main ikan cupang tuh. Kecuali kalau lu udah merambah yang namanya mau jual, nah mungkin lu agak perbesar dikit space kapasitas tempat lu, karena buat stok display ini apa. Nah nanti kan kenapa gue bilang begini, karena pas kita ngebreed ikan cupang, anak itu nanti bakalan banyak. Dan gue dulu itu pusing naruh anakannya di mana pusing itu. Tapi ya udah, karena satu gue hobi, ya gue diemin di bak. Nah nanti teman gue main, ada yang beli, lama-lama ketagihan ngejual, ya udah dari situlah ada hasil. Nah kita bisa sewa tempat, bisa apa. Nah itu alur cerita yang buat dari hobi ke jenjang penjualan ikan cupang. Karena itu ada sangkut pautnya dari cara ngebreed. Nanti kan ke situ arahnya. Ya paling gitu doang sih bang. Tadi udah berapa itu, dari
pertama lu harus tahu tempat pakan atau itu beli tempat pakannya buat burayak, buat ikannya. Kedua, lu harus bisa beli induk atau milik induk sesuai hati lu, sesuai mata lu. Jadi jangan kata orang ini kata itu, jadi sesuai style lu aja. Ketiga, budgetnya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah, jadi sedang-sedang aja dulu kalau buat para pemula. Tiga, ya space tadi, udah itu aja sih. Ngebreed cupang mah gampang. Kalau yang Yang pakan paling penting, tak dulu satu Apa lagi tuh? yang paling penting kalau ngebreed ikan cupang, berdoa. oh itu pasti dah. Kadang orang lupa berdoa. Terus apa Yang lagi? itu bang, pakan tadi. Emang harus kutu air doang ya? Kalau ini kita harus cari, apa nggak ada alternatif lain gitu? Nah ini pertanyaan yang sering banget nih ada. Kalau untuk pakan burayak, ini burayak ya ngomong Iya, burayak. burayak. Burayak, gue pribadi paling bagus pakai kutu air. Nah untuk alternatifnya, di situ kan ada yang namanya Artemia, terus ada lagi yang namanya apa itu? Gue lupa tuh yang kayak agak busa apa namanya? Kalau lu tahu? Oh ini ya, infusoria. Infusoria ya kan, infusoria. Terus sekarang juga udah banyak ya produksi pelet-pelet buat khusus burayak, bisa searching aja di Google. Sekarang tuh sebenarnya bang, kalau ngebreed ikan cupang itu udah gampang banget. Kita semua tersedia. Entah itu kita lihat di online, oh pakan burayak ini ada nih khusus gitu, kita beli bisa. Kan beda dari zaman kalau dulu kan mungkin ya kutu air, infusoria, alternatif nggak ada pakan ya kita kultur Artemia. Nah, jadi ada berapa itu? Ada kutu air, ada infusoria, ada Artemia, ada pelet khusus juga sekarang kan buat burayak. Tapi tetap yang paling bagus itu bang. Kalau gue pribadi, nggak. Sebenarnya sih nggak paling bagus. Lu pakai Artemia. Pakai Artemia bang, itu paling bagus. Jadi kadar tingkat burayak mati itu dikit. Beda sama kutu air. Kutu air kalau dia nabrak si burayak itu, burayak kan setitik. Lebih gede si kutu air ini. Kalau si kutu air ini nabrak burayak, terus menerus dia bisa mati burayaknya. Itu ada cara tersendiri kalau kita ngebreed pakai sistem kutu air atau kita pakai sistem Artemia. Itu sebenarnya ada caranya masing-masing, nggak harus sama. Nggak mau sekalian dijelasin bang? Apaan tuh maksudnya? Yang mana? Oh Yang pakai kutu air misalkan? pakai kutu air. Ah, Kalau kita ngebreed pakai sistem kutu air, usahakan itu kan indukannya itu harus ada di situ dulu, di tempat pembesarannya dulu. Karena kenapa? Dia buat mecahin si induk jantan ini, buat mecahin si kutu air ini. Nah nanti yang dimakan-makanin sama si anak-anaknya ini, burayaknya ini, ya itu yang udah dipecahin sama jantannya. Walaupun ada kutu air, dia jelang 6 jam atau 8 jam dia mecah. Nah nanti juga itu juga yang dimakanin sama burayak-burayaknya itu. Tapi untuk lebih amannya, kita harus tetap taruh si jantannya di tempat pembesaran itu. oh jangan diangkat dulu berarti? Jangan diangkat dulu, minimal itu 1 minggu baru kita angkat si jantannya kalau pakai sistem kutu air. Nah untuk airnya sendiri, tinggi airnya sendiri, kalau gue pribadi pakainya segini nih. Jadi 5 jari tidur begini bang nih. 5 jari tidur. Telapak tangan ya? Ya telapak tangan. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Biar si induk cupang ini dia nggak capek kalau si burayaknya itu ada yang nggak bisa naik ke atas. Jadi diambilin, naikin gitu. Terus kalau indukannya tadi bang? Indukan apa nih? Yang kedua, iya. Yang kedua kan harus kita siapin indukannya tuh ya. Iya. Yang bagus berapa bulan? Sama gimana kondisinya dia, ciri-ciri yang udah siap breed gitu bang? Apaan tuh tadi? Gue lupa, gue mau nyeruput kopi. Indukan berapa bulan sama ciri-cirinya gimana yang udah siap breed? Kan kita beli online di video kadang-kadang videonya gede, datangnya kecil. Milih indukan. Ini indukan. Milih indukan itu kalau buat kita breed minimal banget itu 4 bulan. Minimal banget ya 4 bulan. Walaupun si betina dari umur 2 bulan itu si betina itu umur 2 bulan dia udah bawa telur. Itu udah bisa bedain, oh ini betina karena dia udah punya telur, itu udah buat telur dia sebenarnya si betina. Nah tapi untuk kalau mau dibreed ya umur 4 bulan itu udah minimal banget. Walaupun gue pernah ngebreed betina itu dia udah full telur pengen pecah di umur 3 bulan itu udah
pernah tuh gue breed tuh betina-betina kayak gitu, tapi balik lagi ke imun si anakannya nanti, si burayaknya itu imunnya kurang kuat bang. Kalau 3 bulan. Iya 3 bulan nanti dia bisa mati satu persatu buat burayaknya. Nah, jadi ya maksimal minimal banget 4 bulan. 4 bulan sih itu udah minimal banget. Jantannya sama juga 4 bulan, tapi untuk memaksimalkan dari segi genetik lah, atau ya itu genetik. Nah bagusnya sih tua. Jantan misal 7 bulan atau 6 bulan, betinanya 6 bulan atau 7 bulan, itu bagus bang. Karena kenapa? Kalau di umur segitu betina itu udah full bener-bener telur. Sekali lu breed pecah tuh anak-anaknya, berantakan di mana-mana aja dah. Jadi puas. Ketimbang yang baru 4 bulan kita breed nih, itu kadang jadinya dikit.